Halo kawan Kaliber, kembali kita bertemu di ujung akhir pekan ini dengan kupasan dan analisa berita masih dengan Kaliber yang senantiasa kita mengambil berita dari media-media mainstream yang sudah memiliki sertifikasi Dewan Pers. Dan kupasan serta analisanya masih dengan Mas Indra Karismiaje. Mas Indra. Halo Mas Yedi Wahyudi dan kawan kaliber semua dimanapun Anda berada, senang sekali kita tetap menghadirkan kupasan analisa berita-berita terkini tentang situasi politik Indonesia. Ini di ujung akhir pekan, hari Minggu. Nggak kerasa ya, cepat banget udah hari Minggu, besok udah kerja lagi. Ya, Sekian lama udah terbiasa dengan long weekend, jadi sekarang nih kayaknya wah udah apa-apa udah kerja lagi nih. Tapi kita tetap setialah menemani kawan kaliber untuk mengedukasi, mengupas, mengulas berita-berita terkini. Apa nih Mas? ya. Mau bahas apa kali ini? Masih dalam rangka pilkada di Jakarta, daerah khusus Jakarta. Ini ada tokoh yang sudah lama nggak pernah kita dengar, sekarang muncul lagi. Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Nah ini beberapa hari ini sudah jadi bahan berita yang menarik juga di media massa. Saya ambil dari CNN Indonesia. Ahok ini mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan, yaitu saya jauh lebih siap jadi gubernur Jakarta. Wah. Basuki Cahayapurnama alias Ahok menyatakan jauh lebih siap menjadi gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Ahok mengatakan sudah belajar banyak sejak di penjara karena kasus penistaan agama. Mantan gubernur DKI Jakarta itu merasa sudah lebih sabar dan fokus terhadap solusi dibandingkan perdebatan. Kalau saya dikasih kesempatan menjadi gubernur Jakarta lagi, saya jauh lebih siap dan lebih baik daripada sebelumnya, kata Ahok. Meskipun begitu, Ahok tak mau memaksakan diri. Dia sadar jalan menuju gubernur DKI Jakarta saat ini tidak mudah. Ahok berkata, PDIP partainya tak punya kursi sebanyak dulu. Dia berkata PDIP harus mencari partai koalisi sebelum memajukan kandidat gubernur. Saya sulit maju Jakarta lagi. Ini secara teori ya, karena partai pendukung saya itu kemungkinan enggak dapat kerjasama untuk memajukan, ujarnya. Ahok kembali aktif berpolitik di Pilpres 2024. Dia mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di perhelatan itu. Menjelang Pilgub DKI Jakarta 2024, Ahok makin aktif berpolitik. Dia membuat podcast A3 dan membahas berbagai isu perkotaan Jakarta. Ahok sempat merespons wacana PDIP mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Memang Oke, nama Ahok itu dulu kan sempat heboh terus ya. Tiba-tiba hilang karena sejak di penjara dan sekarang muncul lagi. dalam kondisi perpolitikan yang normal, ya kalau kita bicara normal nih, PDIP itu secara DNA akan mengusung Ahok. Karena sudah kita tahu lah, PDIP itu akan mengutamakan kadernya sendiri. PDIP ini kan partai kader ya, jadi yang betul-betul apa mendorong bagaimana kadernya sendiri yang maju, selalu seperti itulah, hampir nggak pernah yang namanya PDIP itu mengusung yang bukan kader. Nah, tapi problemnya kondisi perpolitikan Indonesia ini kan sekarang kondisi yang tidak normal. Nah, betul yang disampaikan oleh Pak Ahok tadi. Jadi kita udah bahas ya, kondisi sekarang itu survei di Pilgub DKJ, Daerah Khusus Jakarta, itu nama teratas memang paling tinggi itu Anies Baswedan. Nomor duanya Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Yang ketiganya baru Ridwan Kamil. Itu tiga teratas. Jadi kan memang logikanya karena apalagi surveinya Ahok itu di atasnya Ridwan Kamil,
harusnya kan yang didorong atau diusung oleh PDIP, partai pemenang nomor 2, Mas. Pemenang nomor 2, 15 kursi di Jakarta, itu logikanya biasanya adalah kadernya sendiri, yaitu Pak BTP atau Pak Ahok ini. Tapi problemnya satu, kursi PDIP itu nggak cukup untuk mengusung kadernya sendiri. Dibutuhkan 22 kursi di DPRD untuk bisa mengusung paslon. PDIP cuma punya 15. Jadi kan butuh 7 lagi nih, Mas. Ya kan, butuh 7 lagi. Nah, kalau PDIP menggunakan koalisi 03-nya, koalisi waktu Pilpres kemarin nih, jadi yang dapat kursi itu ada Perindo, ada P3. Tapi masing-masing cuma satu kursi, Mas. Jadi kalau kita PDIP ditambah 2 partai tadi, itu cuma 17 kursi. Masih belum cukup untuk mengusung apa kadernya PDIP sendiri. Masih butuh 5 kursi lagi. Nah, jadinya itulah yang membuat kenapa PDIP itu tidak, dan sepertinya nggak akan ya, mengusung Pak Ahok di Jakarta. Karena tadi masalahnya, siapa lagi yang mau berkoalisi dengan PDIP? Apakah PKB mau berkoalisi dengan PDIP? Kayaknya nggak ke sana ya. Gerindra, apalagi sebagai eh, pemenang Pilpres, ya kan? Itu eh, apalagi kan Pak Ahok ini nggak mungkin jadi wakil gubernur posisinya, Mas. Karena Ya, beliau sudah pernah jadi gubernur kan, secara aturan. kalau di Jakarta, Ya, di Jakarta. Ini kita bicara Jakarta ya. Ya, dan yang lain-lainnya agak berat untuk berkoalisi dengan PDIP kalau calon gubernurnya adalah Ahok. Nah, makanya PDIP sendiri kan terus berwacana supaya yang diusung oleh PDIP adalah Anies Baswedan. Karena tadi kuncinya cuman mereka mencari pasangan gitu, mencari koalisi. Karena mereka nggak bisa sendiri, dan nama yang sangat mungkin untuk membawa sekaligus koalisinya ya cuman nama Anies Baswedan. Karena dipikirnya minimal Mas Anies itu didukung oleh PKS, bayangannya ya, PKB, dan Nasdem. Itu jauh dari cukup kalau 4 partai itu gabung, Mas. Jadi PKB itu udah 10 kursi, PKS 18 kursi, Nasdem itu 11 kursi, dan ditambah PDIP 15 kursi. Itu kan banyak banget, ya kan? Jadi jauh lebih cukup lah. Itu kalau kondisinya kita lihat eh, desain yang mau didorong oleh PDIP. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah partai-partai yang tadi saya sebutkan, yang sebelumnya kita lihat di Pilpres 2024 itu mau juga berkoalisi dengan PDIP? Karena juga kita punya eh, apa ya? Kita sense itu PDIP itu nantinya akan berada di luar pemerintahan. Jadi akan menjadi oposisi dari pemerintahnya Pak Prabowo, bukan menjadi bagian dari pemerintah Pak Prabowo. Dan itu sudah kelihatan di rapat-rapat DPR sekarang. Kita lihat teman-teman dari PDIP sudah keras sekali mengkritis
menteri-menteri mengkritis langkah-langkah pemerintah yang sebetulnya adalah pemerintahan yang mereka dukung kan gitu kan. Karena sebetulnya ini kan masih kabinetnya Pak Jokowi yang dulunya saya nggak tahu sih sekarang masih kader atau enggak, adalah bagian dari keluarga besar PDIP. Tapi kalau lihat gerakan-gerakan kemudian apa yang disampaikan memang sudah menempatkan diri sebagai oposisi, sebagai pengkritik pemerintah. Dan itu bagus, bagus buat bangsa dan negara ini karena memang kita butuh penyeimbang kan. Kita pernah membahas sudut pandang itu bisa dari kiri, bisa dari kanan, bisa dari atas, bisa dari bawah, yang kelihatannya berbeda. Tapi yang membuat beda itu sudut pandangnya, bukan berarti yang satu itu benar, yang satu salah, dua-duanya bisa benar, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, tinggal mana yang paling pas buat Indonesia, itu kan nanti yang itu yang diperdebatkan. Jadi kita harus selalu punya pandangan yang berbeda sehingga jangan sampai yang ada yang namanya blind spot, sesuatu yang nggak kelihatan itu kita nggak jadikan bahan pertimbangan. Nah, kondisinya begini, Mas. Jadi kalau saya melihat Pak Ahok itu nggak mungkin bisa diusung oleh PDIP. Nggak dapat angkanya dan nggak akan ada partai yang berniat untuk berkoalisi bukan karena surveinya Pak Ahok nggak bagus ya. Survei Pak Ahok sekali lagi itu nomor 2 loh di Jakarta ini. Jadi secara elektabilitas, secara survei bagus. Tapi siapa yang mau berkoalisi bareng dengan PDIP kalau yang diusung adalah Ahok, Pak Ahok. Tapi kalau yang diusung adalah Pak Anies Baswedan, punya kemungkinan-kemungkinan untuk maju. Walaupun belum final ya, tapi kan kita bisa lihat dari eh, dorongan DPW PKB, kita sudah bahas itu, dorongan dari DPD PKS, bahkan dari DPD, DPW Nasdem Jakarta pun juga nama Anies Baswedan itu sudah muncul. Jadi di tingkat provinsi ini nama Anies Baswedan minimal dari 3 partai pengusung di Pilpres sudah muncul. Penentunya memang ada di DPP atau kalau PKS itu di Majelis Syuronya lah. Itu saya melihat akan di akhir-akhir waktu, Mas. Jadi ini Jakarta ini akan menjadi pilkada yang sangat panas, yang sangat menarik, dinamikanya betul-betul akan apa ya berubah setiap hari. Karena kan kita lihat aja berita yang kita bahas ini kan selama ini Pak Ahok sendiri nggak pernah bersuara, ya kan? Tapi tiba-tiba menyampaikan saya siap maju. Jadi ya sebetulnya memang mungkin kalau keinginan Pak Ahok sendiri ya dibanding dia maju di daerah lain mendingan di Jakarta. Surveinya nomor 2 kok. Kan gitu. Jadi kembali kalau kita pakai pakai perhitungannya seperti Pak Ridwan Kamil, Kang Emil kemarin di Jawa Barat, surveinya tinggi di Jawa Barat, ngapain maju di Jakarta kan gitu. Sama juga surveinya tinggi nih di Jakarta, ngapain maju di Sumatera Utara kan gitu. Tapi kayaknya beliau nggak bisa maju karena nggak akan ada partai lain yang mau berkoalisi. Makanya PDIP itu harapannya malah di Anies Baswedan. Ya, Nah, ini saling eh, butuh. ya. Itu tadi kalau misalnya Ahok benar-benar maju di Pilkada Jakarta, itu dia harus jadi calon gubernur. Karena secara peraturan tidak mungkin untuk menjadi calon wakil gubernur. Ya, Karena dia pernah menjadi gubernur di Jakarta. Kalau ya. misalnya menjadi calon wakil gubernur di daerah lain masih bisa, tapi untuk di Jakarta nggak bisa. Gitu. Nah, padahal siapa partai yang mau berkoalisi dengan PDIP kalau yang dicalonkan itu Ahok? Berat.
Jadi secara elektabilitas dan image Ahok itu juga berbeda di sini, Mas. Kalau menurut saya gitu ya, karena waktu tahun berapa itu? 2017 itu eh, heboh di Jakarta itu kan karena dari pernyataan Ahok sendiri yang akhirnya menjebloskan dia di penjara karena kasus penistaan agama. Jadi sensitivitas masyarakat Jakarta itu masih masih rentan lagi kalau nama Ahok masuk yang menjadi bursa calon gubernur. Ya Gitu, Mas. 50-50 lah. Artinya pendukungnya Pak Ahok juga masih banyak di sini. Ahokers itu masih masih sangat kuat di sini. Makanya tadi kan surveinya itu nomor 2. Jadi sebetulnya tadi saya katakan kalau kondisinya normal, Pak Ahok pasti diusung oleh PDIP. Ini kan kondisinya banyak anomali nih perpolitikan Indonesia sekarang. Nah, itulah jadi yang level PDIP pun sepertinya akan sulit untuk mengusung kadernya sendiri. Dan Ya, dan ini juga akan terjadi anomali lagi kan kalau betul-betul tiket eh, calon gubernur dari PDIP adalah orang yang selama 5 tahun selalu dikritik keras oleh PDIP. Itu kan anomali lagi tuh, ya kan? Kalau kita lihat sejarahnya, rekam jejaknya, waktu PDIP sebagai pemenang eh, pileg di Jakarta, itu ketua DPRD-nya kan PDIP, ya kan? Dan selama proses kepemerintahan yang dipimpin oleh Anies Baswedan, itu kritik paling keras muncul dari 2 fraksi. Satu fraksi PDIP sebagai pemenang dan jumlah DPRD terbanyak, yang kedua adalah fraksi PSI. Nah, kalau ternyata akhirnya tiket itu malah diberikan ke Anies Baswedan, ini bagian dari anomali lagi kan sebetulnya. Jadi, tapi itulah politik Indonesia. ya. Menariknya buat kita akan semakin banyak hal yang bisa kita kupas. Kita melihat ini juga antara politik dan entertainment jadi satu, Mas. Ini jadi politik. Dan yang emang yang paling menarik pernyataan Ahok bahwa dia sudah siap untuk menjadi gubernur Jakarta khususnya ya. Kenapa? Karena dia mengaku sekarang itu sudah lebih apa? Kalau bahasa Jawanya itu lebih sareh gitu ya. Lebih lebih cool gitu sekarang daripada sebelum di penjara itu dia dikenal sebagai orang yang meledak-ledak. Nah, ini sudah berubah karakternya. Ini menarik. Oh, Oke, baik. kalau kalau Ya. kalau saya sih menilai kalau kata orang Jawa ya, Mas, kalau watuk itu bisa diobati, tapi kalau watak itu nggak bisa. Jadi sebetulnya Itu paling tidak kita lihat bagaimana yang muncul di permukaan gitu ya. Kalau di belakang permukaan kita nggak tahu gitu. Baik. Tapi ini kan sebetulnya juga sebuah pancingan dari PDIP. Ini pasti mau ngelempar isu apakah ada partai-partai lain yang kemudian tiba-tiba berpikir kan gitu. Ya, Jadi jangan kaget juga, mungkin ya, karena kita kemarin membahas tentang Golkar. Kita membahas tentang Golkar nih, yang Golkar tetap inginnya Jawa Barat itu nggak lepas. Ada kejutan bisa mungkin PDIP justru bergabung dengan Golkar. Karena Golkar nggak punya calon kan. Golkar nggak punya calon kuat di Jakarta. Nah, tapi kalau nanti Golkar gabung dengan PDIP, itu udah lebih dari cukup. 15 tambah 10, Mas. 25, butuhnya 22. Jadi, apa namanya, eh, calon gubernurnya Ahok, nah wakil gubernurnya entah siapa dari Golkar, Pak Ahmad Zaki atau siapapun lah yang tadinya apa gubernur Bupati Tangerang Selatan kan juga juga disebut-sebut ya. Bupati Tangerang bukan Bupati Tangerang, mantan Bupati Tangerang itu kan juga disebut-sebut sebagai calon di Jakarta. Itu mungkin itu kalau Golkar dan Gerindra itu nggak ketemu titik temu, ya kan?
Kalau Gerindra tetap memaksakan Deddy Mulyadi maju di Jawa Barat, jadi nggak kemudian ketemu, bisa jadi Golkar akan bermanuver di Jawa Barat jalan sendiri. Jadi bisa Ridwan Kamil akan bertarung keras dengan Deddy Mulyadi di sana. Di Jakarta, Ahoknya yang maju didukung PDIP dan Golkar. Kita lihat aja. Ini Ya, makanya Jakarta ini kita harus pantau setiap hari. Setiap hari ini beritanya bisa berbeda, ada manuver-manuver yang luar biasa dari masing-masing partai. Tapi inilah menariknya politik Indonesia. ya. Dan jangan lupa Pilkada Jakarta ini miniatur atau rasa pilpres, gitu ya. Jadi pertarungannya lebih seru Ya, dibanding daerah-daerah lain. Terima kasih Mas Indra. ya. Bagaimana kawan Kaliber? Anda pasti punya opini sendiri tentang Ahok ini. Sebaiknya maju atau berpasangan dengan siapa atau di daerah lain, gitu. Terima kasih kawan Kaliber juga. Selamat menikmati ujung akhir pekan Anda hari ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.